Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Kami pun. pun. Hai everyone, pada kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak angkatan ke-9 kami akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu demonstrasi kontekstual modul 2/3. Dengan ibu fasilitator kami yang paling cantik yaitu Ibu Stefanis Angelia Alfa Sunarto MPD, Dan pengajar praktik kami Ibu Amelia Putri Stuti, MPD, dan Bapak Hendy Nugroho, SPD. Hai, pada video kali ini saya Berta Oriani sebagai supervisor atau observer dan rekan saya Asroni sebagai coach dan rekan saya Selvi sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni. Bagaimana kabarnya Pak Hasroni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Bu gimana Bu Berta sendiri? Alhamdulillah sehat juga Pak Hasroni. Nah, baik ya Pak Hasroni, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana nanti Bapak dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching kita, dan juga bagaimana si coach tersebut menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Saya juga ingin mengingatkan nih bahwa jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini. Baik Bu Berta, pada kesempatan observasi kali ini saya ingin mencoba meningkatkan atau mengembangkan presentasi mendengar aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu Berta. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan dilakukan saat diobservasi ini? Untuk kompetensi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Bu Berta. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu Berta. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada kegiatan coaching kali ini? Baik, pada coaching kali ini saya punya teman bernama Bu Selvi, dia sebagai coach saya. Saya berharap nanti Bu Selvi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, begitu Bu Berta. Oke, baik ya Pak ya, mungkin demikian dulu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak dapat melakukan coaching terhadap coachi, dan kita akan bertemu lagi setelah kegiatan coaching yang Bapak lakukan pada tahap pasca observasi ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selvi, apa kabarnya? Sehat Bu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Bu. Saya senang sekali melihat Ibu bersemangat sekali hari ini ya. Tapi kok saya melihat Ibu tidak seperti biasanya. Kenapa, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Saya bingung mau menceritakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu tidak ya, Pak ya? Untuk Insya, mendengarkan keluh kesah saya. Maaf jika mengganggu ya, Pak. ya, insya Allah saya ada waktu Bu Selvi. Ya, insya Allah kalau Bu Selvi mau bercerita dengan sungkan-sungkan, saya siap untuk mendengarkan keluh kesah Bu Selvi. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih kalau begitu, Pak. Nah, sebenarnya saya punya masalah beberapa hari belakangan ini. Saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang, Pak. Hmm, apa yang membuat Ibu tidak nyaman itu, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan permasalahan saya. Baik, Bu. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, apalagi, Bu? Saya berharap saya akan menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baik, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya, Bu, ya, dari permasalahan yang Ibu sampaikan ini. Baik, jadi gimana, Bu? Seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan permasalahannya. Begini, Pak, beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi kelas. Nah, pada saat supervisi kelas itu, saya mendapatkan sedikit catatan, Pak, dari kepala sekolah. Itu yang membuat saya mengalami apa ya, tidak tenang gitu, Pak, pikiran saya. Oh iya ya, Bu. Saya ingat, Bu. Saya ingat kalau begitu waktu itu Ibu seperti gelisah seperti itu ya, Bu, ya. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan catatan dari kepala sekolah itu, Bu? Iya. Pada saat itu saya mendapatkan kritikan dari kepala sekolah, Pak, tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apa Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas atau seperti apa, Bu? Silahkan, kritikannya seperti apa itu? Ya, sepertinya uh, beliau sedikit kecewa kepada saya karena pada saat supervisi itu saya hanya menggunakan media pembelajaran seperti ceramah, Pak. Jadi terlihat seperti monoton pada saat melakukan pembelajaran. Anak-anak pun monoton, terlihat biasa saja mungkin, Pak. Oh, lalu tanggapan Ibu kepala sekolah itu bagaimana, Bu, melihat hal-hal tersebut? Ah, ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa ada perubahan jadwal supervisi yang membuat saya lupa untuk menyampaikan media pembelajaran di tanggal yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya reschedule. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi itu masalahnya ya, Bu, ya, terkait dengan reschedule jadwal tadi ya. Boleh saya bertanya, Bu, selama ini kira-kira nih ya, Bu, ya, bagaimana yang Ibu lakukan saat supervisi sedang berlangsung dan bagaimana kegiatan proses belajar mengajar yang Ibu itu biasanya lakukan? Yang biasanya saya lakukan saat mengajar ya, Pak, saya selalu menggunakan berbagai bu- sumber buku, menayangkan video-video dari pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta media pembelajaran lainnya.
Oh, ngomong-ngomong Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan media pada saat supervisi itu? Ya, pada saat itu saya lupa, Pak. Jika saya ada jadwal supervisi sehingga tidak ada persiapan yang matang. Dan saya hanya mengandalkan untuk bermain peran saja dengan metode ceramah. Juga pada saat mengajar saya hanya menggunakan metode ceramah itu, Pak. Oh, kira-kira menurut Ibu hasil dari pembelajaran tersebut bagaimana, Bu? Seperti yang kita ketahui bersama, Bu, ya, bahwa karakter, kemudian profil belajar Pancasila, kemudian para murid itu beragam ya, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Jadi bagaimana kira-kira Bu, pendapat? Iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran pada saat itu ya? Eh, bahwa selama ini murid-murid itu pasti beragam. Ada yang belajarnya kurang maksimal, beberapa siswa juga belajarnya eh, tidak serius, kurang fokus gitu, Pak. Nah, itulah Bu, ya Bu, jadi persiapan dalam pembelajaran itu sangat penting ya. Kemudian kita mempersiapkan lebih matang, kemudian juga supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dan media yang menarik kemudian sehingga nanti supervisinya berjalan dengan baik dan lancar begitu Bu. Iya, Pak. Jika kita punya persiapan yang matang, pasti pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan hasil pun akan maksimal. Iya, betul. Jadi setelah Ibu bercerita, Bu Selvi bercerita ke saya ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, terima kasih, Pak. Terus terang, sekarang saya eh, merasa agak sedikit lega, Pak. Agak nyaman karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, baik. Eh, Jika boleh saya menyimpulkan Bu ya dari apa yang sampaikan tadi bahwa kita sebagai seorang guru itu memang merasa tidak nyaman jika kita supervisinya itu dadakan seperti itu ya Bu ya. Karena guru juga kita juga kalau tidak dadakan itu tidak menggunakan media itu dengan baik, kemudian tidak ada persiapan dengan baik gitu. Eh, dan Ibu menyampaikan bahwa Ibu tadi kan lupa terkait dengan jadwal pelaksanaan juga seperti itu. Jadi memang saya memaklumi sih Bu, karena Ibu memang lupa, jadi persiapannya juga kurang seperti itu Bu Selvi. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Pak ya? Jadi kalau menurut saya pribadi ya Bu Selvi ya, masalah Ibu ini eh, bisa kita refleksi yang pertama. Kemudian kita mempersiapkan diri, kemudian jika nanti misalnya terjadi hal-hal seperti itu lagi, misalnya eh, Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ya Ibu sudah siap untuk melaksanakan masalah yang terjadi. Kemudian Ibu sampaikan permasalahan itu sehingga beliau juga memahami permasalahan Ibu. Dan kemudian untuk ke depan agar bisa ada persiapan-persiapan lagi dan tentunya ingin menambah rasa percaya diri, menyampaikan hal-hal yang positif, kemudian menambah semangat Ibu dalam mengajar tentunya begitu Bu Selfie. Iya, mudah-mudahan ya, Pak ya. Hmm. Baik, amin. Semoga apa yang sudah kita apa rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, dari apa yang sudah kita bisa bicarakan tadi Bu ya. Lalu bagaimana nih menurut Ibu rencana ke depan Ibu selanjutnya bagaimana? Iya, saya berencana akan menemui beliau, Pak, untuk meminta solusi mungkin dari apa ya supervisi yang telah dilaksanakan. Baik, bagus itu Bu rencana Ibu itu. Jadi ke depan jadi tidak ada miskomunikasi lagi, kemudian terjadi hubungan yang baik antara Ibu dengan kepala sekolah. Lalu bagaimana nih Bu untuk ke depannya bagaimana Ibu dalam mengajar itu Bu?
Saya berencana saya akan menemui kepala sekolah, saya akan meminta maaf atas kesalahan atau kehilafan yang saya lakukan. Karena saya lupa akan jadwal. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya akan lebih prepare mungkin, Pak. Akan menyiapkan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik. Di samping juga, saya pasti akan meminta saran kepada kepala sekolah dan rekan sejawat mungkin. Wah, saya sangat setuju sekali itu Bu, pendapat Ibu itu memang sudah bagus. Jadi ke depan Ibu akan lebih menyiapkan diri lagi, kemudian apa akan lebih baik lagi sepertinya Ibu ya nanti dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya kira-kira Ibu kapan mau menemui kepala sekolah Bu untuk masalah ini? Hari tanggalnya gitu Bu. Ya, saya akan melakukan secepatnya ya, Pak ya, untuk memulai pembelajaran, mempersiapkannya. Baik, harapannya nanti kalau bisa minggu-minggu depan ya Bu ya, Ibu sudah menghadap kepala sekolah sehingga masalahnya terpecahkan dengan baik. Nah, Masya Allah ya sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Semoga dengan adanya obrolan ini kita sekarang merasa lega antara Ibu Selfie, kemudian saya juga untuk yang sebagai pendengar, karena jujur ya saya juga takut salah ini dalam mengambil langkah misalnya seperti itu. Ya, baik. Bagaimana kira-kira untuk kedepannya Bu Selfie? Rencana tadi komitmen yang Bu Selfie akan ambil untuk menjalankan rencana-rencana yang Bu Selfie sampaikan tadi seperti apa Bu? Adakah batasan deadline-nya atau seperti apa Bu? Ya, eh, mengenai hal itu secepatnya akan saya kerjakan ya Pak ya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik tentunya, dan tidak melupakan jadwal supervisi. Jadi semuanya akan saya persiapkan dengan lebih matang. Baik, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan ya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang Ibu sampaikan tadi? Dukungan yang saya perlukan mungkin dari kepala sekolah, juga dari rekan-rekan sejawat ya Pak, dan mungkin dari sarana uh, media sarana prasarana di sekolah ya Pak. Wah, ide Ibu bagus sekali ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana yang hati yang tenang, kemudian nyaman Bu Selvia. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Semoga ke depan kita jadi lebih baik lagi, terutama ketika kita disupervisi ya Bu Selvia. Baik, Kemudian apa yang kita rencanakan bisa kita realisasikan dengan baik, Selvi. baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi. Saya izin pamit ke kelas dulu ya Pak. Baik Ibu, silahkan. Semoga nanti lebih baik lagi ya Bu ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum Pak Hasroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berta. Iya, Pak Hasroni tadi sudah ya melakukan coaching dengan Ibu Selfie. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Selfie. Alhamdulillah Bu Selfie sudah merasa lega, Bu Berta.
Alhamdulillah ya. Nah, sebelum penutupan ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Baik Bu Berta, pada kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Selvi tadi, saya ingin menerapkan alur tirta ya Pak, saya Bu Berta, yang mana menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab tentunya Bu, sehingga alur tersebut bisa direalisasikan oleh Bu Selvi dengan baik, dan kemudian untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Selvi, begitu Bu Berta. Oke deh Pak. Menurut saya sebagai observer tadi ya, kegiatan coaching Pak Hasroni dan Bu Selvi sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Dan juga proses alur kegiatannya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Hasroni sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Selvi, sehingga Bu Selvi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching tersebut? Baik Bu Berta, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan ya, untuk saya bisa lebih memahami lagi tentang terkait dengan alur tirta ini Bu Berta, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang saya hadapi dengan coach Bu Selvi terutama, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Selvi sebagai coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu Berta. Baik, Pak Hasroni. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, dengan demikian kegiatan observasi ini kita akhiri dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak Hasroni. Baik, Baik. kalau begitu saya tutup ya Pak dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berta atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Roni.